Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat sekalian, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, cerah, penuh harap, dan selalu optimis menghadapi kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang kebaikan, tentang keagamaan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, hari ini kita atau saya menyampaikan tentang keajaiban syukur, keajaiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur itu sebenarnya bukan hanya sekedar syukur yang terucap di lisan, tapi sebenarnya syukur itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat syukur itu sangat dinilai, dan orang yang pandai bersyukur diangkat oleh Allah derajatnya, karena memang bersyukur itu bukanlah perbuatan yang sembarangan. Bersyukur itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sobat sekalian, ilmu ini baik untuk kita ketahui, sehingga di saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah kita ini tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kita juga paham dan tahu betapa syukur itu masuk ke dalam hati kita dan memberikan manfaat bagi diri kita. Dan kita tahu syukur itu sesuatu yang sangat dihargai, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun pandai dan selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasakan kebaikan dalam hidup kita, apapun yang kita nikmati, kita harus mengakui itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami, dan ini sifatnya sangat esensial sekali. Jangan sampai suatu nikmat kita anggap datangnya dari yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sobat sekalian, kita menerima nikmat itu dengan baik dan lapang dada. Jangan pernah membenci atau menolak atau menjelek-jelekkan, mencaci maki, mengumpat, tidak menerima dengan ikhlas suatu nikmat yang kita dapatkan. Jangan sampai kita mencaci nikmat sekecil apapun yang kita dapatkan. Makanan misalnya, nauzubillah min zalik. Wah,
Kita mendapat makanan, tapi kebetulan makanan itu kurang nikmat bagi kita, sehingga kita mengatakan, makanannya seperti ini, tidak enak. Makanannya terlalu ini dan itu, kurang ini dan itu, dan sebagainya. Ini berarti kita tidak menerima nikmat itu dengan baik. Tentu sang pemberi nikmat pun merasa nikmat yang dia berikan tidak disyukuri. Jadi sahabat sekalian, kita mengakui nikmat, kemudian menerima nikmat, kemudian kita memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa kita wujudkan dalam ucapan Alhamdulillah. Kita memuji sang pemberi nikmat. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Berilah selalu ya Allah. Sehingga sobat sekalian, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah, Allah pun akan menambah nikmat yang Dia berikan kepada kita. Bertambah nikmat dan bertambah jumlahnya, dan nikmatnya pun bertambah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita agar rasa syukur kita lebih bermakna, maka kita harus tahu bagaimana sebenarnya syukur itu disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya syukur itu? Sehingga kita bisa lebih memaknai, menjiwai di saat kita mengucapkan syukur. Pengetahuan kita betapa Al-Quran sangat mengangkat martabat kesyukuran itu. Pertama, sobat sekalian, paling tidak bahwa syukur adalah tujuan penciptaan. Tidak main-main, sobat sekalian. Salah satu tujuan penciptaan, kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain disebutkan, kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam surat An-Nahl ayat 78 ini disebutkan juga bahwa tujuan penciptaan, sasaran penciptaan kita ini adalah agar kita pandai bersyukur. Kita mengenal Sang Khalik yang sudah menciptakan kita, sehingga kita pun bersyukur atas wujudnya kita di atas dunia ini. Kita bersyukur kepada Sang Khalik yang sudah menciptakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kita lahir, sahabat sekalian, dalam keadaan tidak berilmu, tidak tahu apa-apa. Kita hanya melewati hidup. Kemudian kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibu kita, melalui ibu yang mendidik kita sehari-hari, merawat kita, mengajarkan kita, mulai dari bahasa-bahasa sekitar kita, diajari oleh bapak kita, saudara-saudara kita, lingkungan, sekolahkan, dan sebagainya. Maka untuk mendapatkan ilmu tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, kemudian Allah pun memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kamu bersyukur,
Aku ciptakan kalian. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian kalian tumbuh besar. Berikan kalian fasilitas pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan ketiga fasilitas tadi, kalian bisa hidup, mengetahui, berkembang, menjalani hidup ini dengan pendengaran, penglihatan, hati kalian. Kalian melewati hidup dengan kebaikan-kebaikan. Semua itu kata Allah. Jangan lupa agar kalian bersyukur. Sobat sekalian, dari poin pertama ini kita tahu betapa bersyukur itu tidak main-main. Tujuan penciptaan manusia, hamba seorang yang tidak pandai bersyukur pada Allah, dia tidak kenal siapa Tuhannya, dia sebenarnya lari dari hakikat penciptaannya. Maka sobat sekalian, salah satu tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri nikmat semua yang ada pada diri kita. Kita syukuri, kita syukuri. Mata kita syukuri, pendengaran kita syukuri, hati kita masih berfungsi dengan baik, pikiran kita syukuri, dan kita gunakan untuk kebaikan. Begitulah semestinya sobat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sobat sekalian yang kedua, manusia dibagi dua dengan syukur tadi itu. Ada yang pandai bersyukur, ada yang tidak pandai bersyukur, sebut kufur. Nah, tidak main-main sobat sekalian. Begini hebatnya syukur. Syukur itu bisa membagi manusia, membelah manusia. Inilah keajaiban dahsyatnya syukur itu. Manusia dibagi kepada dua. Kelompok yang satu, kelompok yang pandai bersyukur kepada Allah. Sementara yang lain yang kufur, mengkufuri apa yang diberikan Allah. Tidak mengakui semua itu dari Allah. Artinya dia menutup dirinya dari pengakuan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sobat sekalian, ahabbul asya, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kufur itu abghadul asya, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci. Maka kalau itu dibenci, kita jauhi. Sementara syukur tadi, karena dia dicintai oleh Allah, maka kita lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Kami sudah tunjukkan, kami sudah beritahu, ini loh jalan yang lurus. Allah sudah menyampaikannya lewat lisan para nabi dan rasulnya, dan juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang lurus. Tapi sobat sekalian, informasi yang diberikan Allah tadi tidak semua manusia bisa mengambilnya. Ada yang mengingkari, ada yang tidak mengambil, bahkan ada yang membencinya, menjauhinya. Mereka yang mengambil, mereka adalah syakiron, orang-orang yang bersyukur, dan orang yang tidak mengambil sabil yang ditunjukkan oleh Allah tadi. Mereka lah orang-orang kafuro, orang-orang yang kufur, kafir, membangkang, menutup dirinya dari menerima hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sobat sekalian yang saya maksud dengan keajaiban syukur tadi. Betapa yang kedua ini syukur membagi manusia.
kepada dua bagian. Artinya, sobat, manusia ini ada dua. Cuma dua kelompok. Syukur, kufur. Begitu. Nah, maka tentunya kita akan masuk. Kita memilih jalan yang syukur. Maka sekali lagi sobat sekalian, tidak main-main. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Marilah kita pandai-pandai bersyukur dalam kehidupan kita. Sehingga kita termasuk orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga adalah keterpautan, keterikatan antara rasa syukur dan iman. Artinya apa sobat sekalian? Syukur dan iman itu dua hal yang harus terikat. Seperti dua sisi mata uang, begitu ya, yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya ada syukur, ada iman. Beriman dan bersyukur, rasa syukur dan iman tidak bisa dipisahkan. Begitulah hebatnya syukur ini. Apabila syukur hilang, tentu keimanan tak akan sempurna. Nah, itu sobat sekalian. Ini luar biasa syukur ini. Syukur hilang, iman tak sempurna. Maka kalau ingin iman sempurna, disertai dengan syukur. Berarti kehilangan syukur bisa mengikis keimanan seseorang. Orang yang beriman tak pandai bersyukur, dia tidak kenal siapa Tuhannya. Berarti dia tidak layak disebut orang yang beriman. Ya, sahabat sekalian. Kita lihat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Bukan fokus kepada kalimat menyiksamu, sobat sekalian. Itu efek positif ya. Artinya orang yang beriman dan bersyukur tidak akan disiksa oleh Allah. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya. Jadi syukur dan iman menjauhkan seorang hamba dari siksaan. Jadi sobat, kalau kita ingin selamat dari siksanya Allah, maka pandai-pandailah bersyukur dan beriman kepada Allah. Tapi inti yang kita bicarakan adalah bagaimana di sini Allah menggandengkan kata syukur dan iman itu. Kalau kalian bersyukur, pastilah kalian beriman. Dan kalian akan dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, atau bisa kita sebutkan, kalau kalian beriman dan bersyukur kepada Allah, kalian akan jauh dari siksanya Allah. Artinya, orang yang bersyukur itu mestinya beriman. Syukur tidak akan sempurna tanpa beriman. Orang mengucapkan syukur alhamdulillah, kepada siapa dia mengucapkan syukur itu? Apakah kepada gunung, kepada matahari, bulan, bintang, laut, pohon, atau apa makhluk dan sebagainya? Kepada siapa dia bersyukur? Maka syukur tak sempurna tanpa iman kepada Allah. Artinya orang bersyukur, dia harus menunjukkan, mensasarkan gitu, rasa syukurnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang beriman mestinya pandai bersyukur. Omong kosong sobat sekalian. Orang yang beriman tapi dia tidak bersyukur. Kepada siapa dia beriman? Kepada Allah. Kau sudah bersyukur belum kepada Allah atas nikmat yang diberikan? Belum, berarti engkau belum beriman. Nah, itu sobat sekalian tentang poin yang ketiga ini.
bagaimana syukur dan iman digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sobat sekalian, kita melihat poin yang keempat. Poin yang keempat ini kita masih berbicara tentang syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang bersyukur pastilah menyembah Allah. Tadi sobat sekalian, di poin yang ketiga, orang bersyukur mestinya beriman. Dan orang beriman mestinya bersyukur. Di poin yang keempat ini, orang yang bersyukur mestilah dia menyembah yang dia syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beribadah menyembah kepada Allah mestinya juga pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah ayat 172. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kalau kalian mengaku menyembah kepada Allah, maka pandailah kalian bersyukur kepada Allah. Itu sobat sekalian. Atau kalau kalian bersyukur kepada Allah, sembah kalianlah Allah yang kalian bersyukur kepadanya. Itu dia. Atau sebaliknya tadi, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kamu memang benar-benar menyembah kepada Allah, maka pandai-pandailah bersyukur kepadanya. Apa sobat maksudnya? Penyembahan kepada Allah sekali lagi harus diiringi dengan kesyukuran. Justru kadang, bahkan sobat sekalian, kita beribadah kepada Allah itu adalah wujud rasa syukur kita. Maka ibadah menyembah kepada Allah tidak akan lepas dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun di pagi hari, kita mendengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga kita mendengar azan tadi. Terus kita terbangun. Ya Allah, aku mendengar panggilan-Mu. Aku masih hidup di hari ini. Terima kasih Allah. Dan wujud terima kasih kita mendengar suara azan tadi, sahabat sekalian, kita bangun, berwudu, kemudian kita pun mendatangi masjid, melaksanakan sholat. Apa salah satu motivasinya tadi adalah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian memang benar-benar menyembah kepadanya. Iringilah ibadah dengan rasa syukur, sobat sekalian, sehingga ibadah tadi lebih bermakna, lebih dahsyat nilainya dari sekedar ritual ya, atau formalitas yang kita lakukan sehari-hari. Bila sesuatu, sobat sekalian, diiringi dengan rasa syukur, itu luar biasa. Kita sehat, alhamdulillah, nikmat, luar biasa. Orang yang sakit akan mengerti bagaimana mahalnya, bagaimana besarnya, bagaimana berharganya sehat itu, sehingga dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sobat sekalian, sesuatu akan lebih bernilai, bermakna kalau kita iringi dengan rasa syukur, termasuk ibadah tadi. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah, menyembah kepadanya. Sobat sekalian, yang kita dimaksud kira-kira begitu dimaksud dalam ayat ini. Sobat sekalian, kita melanjutkan ke poin yang kelima ini.
adalah keterpautan rasa syukur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita melihat keterpautan rasa syukur dengan iman, di poin yang kelima ini kita melihat syukur punya keterpautan, keterikatan dengan zikir. Zikir menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sobat sekalian, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kalianlah aku. Ingat kalianlah aku. Maka aku pun akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada aku. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini sobat sekalian, para ulama melihat di sini ada keterpautan, keterkaitan antara zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni, ingat kalianlah aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah. Zikir dan syukur digandeng. Apa sobat sekalian? Maksudnya adalah orang yang berzikir adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Tidak mungkin lisan ini menyebut kalimah thayyibah, asmaul husna, kalau dia tidak pandai bersyukur. Orang yang bersyukur mengakui Tuhannya, maka dia menyebut berzikir kepada Tuhannya. Dan orang yang bersyukur, orang yang bersyukur tadi mengingat Tuhannya, maka dia pun akan berzikir kepada Tuhannya. Dan orang yang pandai berzikir selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selalu menyebut Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka setiap kehidupannya, detak jantungnya, napas, hembusan, tarikan dan hembusan napasnya sehari-hari adalah rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sobat sekalian, kita melihat bagaimana dalam ayat ini ada keterpautan, keterikatan, hubungan antara zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain makna fazkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku pun akan mengingat kalian. Itu penjelasan tersendiri sobat sekalian, bagaimana orang yang selalu mengingat Allah maka Allah pun mengingatnya. Tapi yang kita melihat di sini adalah sisi hubungan zikir dan syukur, bahwa zikir disertai dengan syukur dan syukur mestinya disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat sekalian, baik, kita akan melihat bagaimana di poin yang ke-6 ini kita melihat bagaimana iblis laknatullah alaih memalingkan manusia dari bersyukur. Apa maksudnya sobat sekalian? Begitu pentingnya bersyukur tadi kita sebutkan di antara dari poin 1 sampai ke 5 tadi, betapa dahsyatnya syukur itu dan betapa Allah menghargai orang yang bersyukur, mengangkat derajatnya. Maka setan tidak suka dengan orang yang bersyukur. Nah, ini dia. Karena setan tidak suka dengan orang yang bersyukur, sobat sekalian, maka setan pun berusaha mencegah manusia agar manusia itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Maka sobat sekalian, kalau kita ini jarang bersyukur, tidak pandai bersyukur, berarti kita sudah kena oleh bujuk rayu. Kita sudah kena oleh godaan, sudah dipengaruhi oleh iblis
oleh setan. Tapi kalau kita masih rajin pandai bersyukur, alhamdulillah setan berarti belum berhasil membusuk kita. Ada sekalian kita mau berhasil dibusuk apa tidak gitu ya. Nah itu tadi apa maksud poin yang keenam ini sahabat sekalian, begitu hebatnya syukur tadi itu disandingkan dengan zikir, disandingkan dengan iman, disandingkan dengan beribadah. Tujuan penciptaan manusia dahsyat sekali syukur ini, maka setan pun tidak ingin kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain memang Allah menyebutkan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kenapa sobat sekalian? Memang satu sulit, tidak mudah untuk menjadi ahli syukur. Terus yang kedua, setan selalu mengikuti kita, menjauhkan kita dari sifat pandai bersyukur ini. Kita melihat dalam surat Al-A'raf ini ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku, kata setan, saya akan mendatangi mereka. Ini janji setan, tekadnya setan. Sobat sekalian, aku akan mendatangi mereka. Kita ini dari muka dan dari belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri mereka. Itu janjinya setan itu. Akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Luar biasa. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kemudian setan berkata kepada Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka. Artinya tidak akan banyak hambamu yang pandai bersyukur. Maka benar kata Allah tadi, sahabat sekalian, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Karena setan pun berupaya agar menjauhkan kita dari sifat pandai bersyukur tadi. Karena orang yang pandai bersyukur mesti imannya baik, lurus, dan mesti ganjarannya surga. Dan ini yang tidak diinginkan oleh setan. Sobat sekalian, setan bilang, kau tidak akan mendapati kebanyakan umatmu pandai, hambamu pandai bersyukur. Nah ini ulahnya setan, ulahnya iblis sobat sekalian. Maka ini harus kita perangi sungguh-sungguh. Jangan lupa sobat sekalian, kita harus pandai-pandai bersyukur. Dari pagi sampai malam. Kita banyak berzikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak hanya saat mendapat nikmat, bahkan kita duduk, kita bisa duduk dengan baik. Berdiri dengan baik. Berjalan dengan baik. Lurus. Semua itu kita bisa menggerakkan tangan kita. Semua harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang bisa bincang-bincang kita sedikit di hari ini tentang syukur. Betapa syukur ini sobat sekalian bukan hal yang biasa-biasa ya, tapi dia yang luar biasa. Bahkan setan bersumpah kepada Allah akan menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari rasa syukur. Berarti setan tidak suka kepada hamba yang pandai bersyukur. Terima kasih sobat sekalian sudah menyaksikan tayangan kami ini. Semoga bermanfaat. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami hanya berupaya menyampaikan yang bisa kami sampaikan. Walaupun satu ayat, dua ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Watawassaw bil haqq. Watawassaw bis sabr. Nah itu sobat sekalian yang bisa
saya sampaikan. Semoga nanti suatu saat kita masih bisa bertemu kembali. Nah, begitu sobat sekalian, di dalam kesempatan ini sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.